dalam rahmatnya, itulah keberuntungan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepada aku. Seorang muslim yang memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif atau ingin berbuat sesuatu yang penuh dengan manfaat. Karena itulah bagaimana kita diingatkan untuk kehidupan dunia ini dan juga ada kehidupan akhirat. I'mal li dunyaka ka'annaka tamutu wa i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Bekerja untuk duniamu seolah-olah engkau hidup selamanya, tapi bekerja beramal untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati pada besok pagi. Pekerjaan adalah merupakan amanah dari Allah. Sehingga dalam Islam, semangat kerja tidak hanya untuk meraih harta, tetapi juga meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan semangat kerja dalam Islam adalah kaitannya seorang muslim bekerja merupakan kewajiban yang hakiki dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, seorang yang bekerja layak untuk mendapatkan predikat yang terpuji karena prestasi kerjanya itu karena dia adalah benar-benar manusia yang hidup, yang diberikan semangat. Karena itulah Al-Quran yang telah memberikan spirit hidup sekaligus sebagai nur cahaya yang tak pernah kunjung padam. Beberapa etos kerja yang islami yang barangkali bisa menjadi pijakan kita. Yang pertama adalah ikhlas dan jujur dalam bekerja. Makna terminologis ikhlas adalah bersih tanpa pamrih, kecuali semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan dengan ikhlas akan bernilai ibadah. Maka agar pekerjaan kita bernilai ibadah, yang pertama dan utama yang dilakukan adalah nawaitu, niatkan semata-mata untuk mencari nafkah karena Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu bi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan hanya kepada Akulah kamu kembali setelah itu kamu dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bekerja ikhlas ialah bekerja lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita untuk bukan karena manusia, tapi karena juga memang bukan karena sebab-sebab yang lain, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan bagaimana Rasulullah dan sahabat Abu Hurairah, man talaba dunya halalan isti'baban min al-mas'al wa sa'yan an ahlihi wa taqattu'an ala jari ubasullah yaumil qiyamah wa wajhuhu mislul qamar lailatul badr wa man talabaha halalan muqasiran biha muqakhiran laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Oleh karena itu di sini disebutkan barang siapa yang mencari dunia yang halal untuk menjauhkan dirinya dari minta-minta, usaha keluarganya untuk bisa berbuat baik kepada tetangganya, akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat. Oleh karena itu jangan pernah sombong, karena sombong nanti akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sedang ia dalam keadaan murka kepadanya. Kemudian yang kedua adalah menghargai waktu. Waktu adalah baik untuk kita bisa beristirahat, tapi juga waktu adalah baik untuk kita bagaimana memanfaatkannya waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra fa inna dahra Allah. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, sebab waktu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan adalah waktu adalah aset ilahiyah yang sangat berharga, ladang subur yang membutuhkan ilmu dan amal untuk diperoleh dan dipetik hasilnya pada waktu yang lain. Dan kemudian memiliki jiwa kepemimpinan, kita semua diingatkan untuk bagaimana memiliki sebagai semacam jiwa kepemimpinan untuk bersikap dan berbuat sesuai dengan keinginan kita. Kepemimpinan berarti kemampuan untuk mengambil posisi sekaligus memainkan peran yang amat penting dari pengaruh lingkungan. Karena itulah kita diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul
in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasulnya dan ulil amri, karena itu adalah bagian kembalikan kepada Al-Quran. Apabila kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, itu adalah lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian tantangan ke depan adalah semakin berat. Karena itu adalah menjadi kewajiban kita. Bagaimana dengan kreatif dan inovatif yang keempat ini bisa kita jadikan sebagai satu bentuk semangat atau spirit kita. Kalau sering digembar-gemborkan time is money, waktu adalah uang, maka pepatah Arab mengatakan al-waktu kasayf, waktu itu ibarat pedang. Kalau kita tidak bisa memanfaatnya, dia akan memenggal kita. Tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan lahir maupun batin sehingga dapat melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bekerja kita tidak hanya semata-mata untuk mencari uang dan keuntungan, tapi lebih dari itu adalah kewajiban manusia kepada Allah agar bernilai ibadah dan harus dilandasi dengan ikhlas. Semakin tinggi kadar keikhlasan, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Karena itu keikhlasan menduduki posisi kunci dalam setiap pekerjaan. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, dan beberapa hari ke depan Jakarta akan berulang tahun, maka kita tentu mengucapkan semoga menjadi Jakarta yang semakin indah. 496 beberapa hari ke depan, dan saudara-saudara kita yang pada tahun ini melaksanakan ibadah haji, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang mabrur, hajjah yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala ma'an'am. Asyhadu an la ilaha illallah kama amara wa alzam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala mahallahu yawm asy-syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى البقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر.